Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muriah dengan nomor NIM 2892150252, Prodi Manajemen Plus. Di sini saya akan melakukan performance test guna untuk tugas ujian tengah semester 3 dengan mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SEMAK. Di sini saya akan membahas materi tentang penjelasan metode harga pokok pesanan beserta kasusnya. Metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pekerjaan atau pesanan. Metode harga pesanan banyak digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, pesawat terbang, dan perusahaan di bidang jasa seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif. Konsultasi manajemen dan proyek penelitian berdasarkan pesanan atau pekerjaan yang telah disetujui, maka biaya-biaya produksi atau BBBL dan BTKL yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan atau pesanan tersebut. Harga pokok per unit pesanan sama dengan total unit produksi pesanan, jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Apa aja nih yang dimaksud dengan job order costing itu? Tujuannya adalah tujuan penggunaan job order costing untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Dan manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Karakteristiknya adalah produk yang dihasilkan sesuai pesanan atau permintaan dari konsumen. Yang kedua, persediaan di gudang hanya untuk memenuhi pesanan saja. Yang ketiga, produksinya terputus-putus. Dan yang keempat, produk yang telah selesai langsung diberikan kepada pemesanan. Pencatatan metode harga pokok pesanan. Di sini ada akunnya, yaitu akuntansi biaya bahan baku. Yang A, untuk pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, utang usaha atau kas, debit kredit. Dan B, untuk penggunaan bahan baku barang dalam proses biaya bahan baku, persediaan bahan baku, debit kredit. Dan akuntansi biaya tenaga kerja, yang A, untuk mencatat biaya tenaga kerja terutang gaji dan upah, utang gaji dan upah, debit kredit. Dan yang B, untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran gaji dan umum di debit, dan yang gaji dan upah di kredit. Kemudian yang ketiga, pencatatan metode harga pokok pesanan lanjutan. Yang ketiga, akuntansi biaya overhead pabrik. Untuk mencapai BOP yang sesungguhnya terjadi, BOP sesungguhnya debit kredit, macam-macam biaya di kredit. Dan B, untuk mencatat pembebanan BOP di debit barang dalam proses overhead pabrik, dan BOP yang dibebankan di kredit. BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya, BOP yang dibebankan di debit.
BOP sesungguhnya dikredit. Dan selanjutnya, pencatatan metode harga pokok pesanan lanjutan. Yang keempat, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses di debit dan BDP biaya bahan baku dikredit, BDP biaya tenaga kerja langsung dikredit, BDP biaya overhead pabrik dikredit. Dan yang kelima, barang jadi. Persediaan barang jadi di debit, persediaan barang dalam proses dikredit. Dan yang keenam, pencatatan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang jadi dikredit. Yang ketujuh, penyerahan barang kepada pemesan. Kas atau piutang di debit, penjualan di kredit. Di sini ada contoh, PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya BB per unit Rp750. Lebih mahal dari BB yang biasa dipakai Rp600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya TKL per unit produk Rp400, tarif BOP adalah 112,5%. Dari biaya TKL atau Rp450 tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata dari 10 unit yang dihasilkan hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit PT Buana. BBL total biaya Rp750.000, biaya per unit Rp750. TKL total biaya Rp400.000 dan biaya per unit Rp400. BOP 112,5% dari TKL, 450 total biaya dan Rp450 per unit. Total 1.600.000 dan 1.600 per unit. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Diminta ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Yang kedua, biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Ayat jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan PT Buana. Jawabnya, mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan di PT Buana barang dalam proses 1.600.000, BBL 750 dan TKL-nya Rp400.000. BOP 112,5% dari TKL yaitu Rp450.000. Untuk 200 unit yang tidak memenuhi spesifikasi dapat dijual dengan harga Rp400 per unit. Jadi total nilai persediaan barang yang rusak Rp80.000 yaitu 400 kali 200 unit. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Perhitungan biaya atas barang rusak. Barang rusak di debit Rp80.000 dan barang dalam proses di kredit Rp80.000. Kemudian pekerjaan yang sudah selesai sebanyak 800 unit langsung dikirim ke PT Buana. Harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikasi pesanan Rp1.520.000. Rp1.600.000 diambil Rp80.000 barang yang rusak tadi. Pencatatan dalam jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan atau BPP di debit Rp1.520.000 dan barang dalam proses di kredit Rp1.520.000. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana Rp1.900, Rp1.520.000 per 800 unit.
lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya Rp1.600. Adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak sebanyak 200 kali 1.600 per 1.000 sama dengan Rp320.000. Setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak sebanyak Rp240.000. 320.000 dikurang 80.000. Berikut ini adalah perhitungan atas barang yang rusak. Total biaya barang yang rusak 320.000. 200 unit kali 1.600 per 1.000. Nilai penjualan barang yang rusak Rp80.000. 200 unit kali 400 Rp400. Pembebanan ke BOP-nya adalah Rp240.000. Ayat jurnal yang dibuat, keterangan barang rusak di debit 80.000, BOP di debit 240.000, dan BDP kredit 320.000. Barang yang rusak dijual pada taksiran harga persediaan yang telah dicatat. Keterangannya kas di debit 80 dan barang rusak di kredit 80. Barang yang rusak dijual pada harga kas di debit Rp82.050 dan BOP 112,5 dari TKL di kredit Rp2.050 dan barang rusak Rp80.000 di kredit. Biaya produksi yang terjadi Rp1.520.000 untuk 800 unit. 200 unit itu rusak. Harga pokok unit yang tidak rusak Rp1.520.000. 1.600 dikurang Rp80.000. Ayat jurnal untuk mencatat unit yang telah selesai dan tidak rusak. Barang jadi di debit Rp1.520 dan BDP di kredit Rp1.520. Baik, demikianlah sedikit presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.